Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian semuanya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Dalam materi pembahasan kali ini, kita akan membahas materi tentang penggunaan pronoun. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum like video ini silakan di like. Dan juga untuk kalian yang menginginkan video-video seperti ini, kalian boleh subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai penggunaan pronoun. Layaknya to be, seperti di video saya yang sebelumnya, sebenarnya materi penggunaan pronoun ini itu merupakan materi grammar yang paling dasar dibandingkan materi-materi yang lainnya. Dan juga ini merupakan salah satu materi yang paling awal dibandingkan tenses. Nah, ini adalah tabel mengenai pronoun. Untuk pronoun ataupun kata ganti orang, saya jelasin sedikit. Biasanya kan kalau orang kita menamainya dengan nama kan. Nah, nama itu kan masuk ke orang ketiga tunggal atau third singular person yang penggantinya biasanya she, he, dan it. Nah, selain nama, kita menyebutkan subjek ataupun objek ataupun kata ganti orang. Ingatkan pronoun kata ganti orang dan kata ganti benda untuk it, saya, kamu, kami, mereka, dia perempuan, dan dia laki-laki. Nah, pronoun itu dibagi ke dalam 5 jenis. Pertama, ada yang namanya subject pronoun. Nah, subject pronoun ini adalah pronoun yang digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Seperti yang kalian tahu, subjek itu adalah yang melakukan pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua adalah pronoun itu sebagai object pronoun. Object pronoun berarti dia digunakan sebagai objek dalam kalimat alias yang dikenai pekerjaan. Selanjutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective, dia sebagai kata ganti kepunyaan. Possessive itu adalah kepunyaan, dan ingat sifat dari adjektif. Ketentuan dari adjektif, kalau kalian menemukan adjektif atau kata sifat, biasanya dia itu diikuti oleh kata benda. Kan ini kepunyaan, jadi dia mempunyai kepunyaan dari benda. Jadi possessive adjective adalah pronoun yang harus diikutkan dengan kata benda di belakangnya. Jadi kalau kalian ketemu dengan di kolom possessive adjective ini, berarti di belakangnya itu kalian harus ikutkan dengan kata benda. Selanjutnya adalah possessive pronoun. Possessive pronoun seperti di sini, ada possessive berarti pronoun yang menyatakan kepunyaan tetapi tidak diikuti oleh kata benda. Jadi bedanya sama possessive adjective, kalau possessive adjective menyatakan kepunyaan dan harus diikuti oleh kata benda di belakangnya, sedangkan possessive pronoun itu dia menyatakan kepunyaan dan tidak usah diikutkan dengan kata benda di belakangnya. Selanjutnya reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu menunjukkan kegiatan yang dilakukan tetapi itu mengenai pelakunya sendiri ataupun untuk menunjukkan bahwa kegiatan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri. Kalau untuk reflexive pronoun ini nanti akan lebih diperjelas di contoh. Nah, yang pertama untuk subject pronoun. Kalau misalkan subjeknya I, maka bentuk objeknya itu adalah me. Possessive adjektifnya adalah my. My di sini berarti harus diikuti oleh kata benda. Karena possessive adjective di sini bisa aja my book, my shoes, my car, my wife, my pen, dan lain-lain. Kemudian possessive pronoun itu adalah mine. Mine itu tidak diikuti oleh kata benda. Dan reflexive pronounnya adalah myself. Selanjutnya sama dengan ke bawah. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat aja ke bawah, terus kalian hafalkan, gampang kok jika kalian hafalin. Di sini saya mau memperlihatkan perbedaan pada reflexive pronounnya. Untuk reflexive pronoun ini, untuk subjek yang tunggal dia pakai self, sedangkan untuk subjek yang jamak dia pasti pakai selves. Kalian lihat di sini ada 2 you, di mana you yang pertama itu artinya adalah kamu dalam artian tunggal, sedangkan you yang kedua adalah dalam artian jamak alias kalian.
Semuanya sama untuk object pronoun, possessive adjective, dan juga possessive pronoun. Yang membedakan adalah reflexive pronounnya, di mana reflexive pronoun untuk you yang berarti kamu atau tunggal, dia adalah yourself. Sedangkan you yang berarti kalian yang jamak, reflexive pronounnya adalah yourselves. Nah, itu bedanya. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan dari kelima jenis pronoun ini. Yang pertama adalah dia sebagai subject pronoun. Kalian udah tahu yang sebagai subject pronoun tadi itu seperti apa kan? Contohnya, she is my daughter. Dia adalah anak perempuan saya. She adalah subject pronoun. Dia sebagai subjek yang mengerjakan. Selanjutnya contoh yang kedua, it is a pencil in the bag. Itu ada sebuah pensil di dalam tas. It itu adalah subjek yang menyatakan bahwa dia adalah benda. Selanjutnya adalah penggunaan sebagai object pronoun dalam kalimat. Contoh, it makes me so confused. Itu membuatku sangat bingung. It di sini sebagai subjek, makes sebagai kata kerja ataupun verb, dan me adalah objek yang dikenai, yang berarti saya. Ingat, kalau subjek I, maka objeknya itu bentuknya itu jadi me. Selanjutnya contoh yang kedua, the police caught us. Polisi menangkap kita. Us, kita, adalah objek dari kata we. Nah, objeknya adalah kita atau us. Yang ketiga adalah penggunaan sebagai possessive adjective atau menunjukkan kepunyaan. Ingat, kalau dia menunjukkan kepunyaan dalam artian possessive adjective, berarti dia itu harus diikuti oleh kata benda, karena sifatnya sebagai adjektif atau kata sifat. Contohnya adalah, these are my books. Ini adalah buku-buku saya. My menunjukkan kepunyaan, bukuku, ku itu adalah punyaku, karena di sini dia adalah kepunyaan dalam adjektif, berarti dia diikuti oleh kata benda, yaitu books. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit penggunaan kata this sama this. Ada perbedaan mengenai this sama this. Kan sama artinya, yaitu ini. This itu digunakan untuk subjek yang tunggal, sedangkan this digunakan untuk subjek yang jamak. Selain itu, this dan this itu digunakan apabila yang dibicarakan jaraknya dekat dengan pembicara. Nah, karena di sini kita pakai to be are yang menandakan dia jamak, berarti dia harus pakai yang this, ya. Selanjutnya kalau untuk itu. Nah, kalau itu kan kita tahu bahasa Inggrisnya adalah that. Tetapi that itu hanya digunakan untuk subjek yang tunggal saja ataupun singular, sedangkan those itu dipakai apabila dia menandakan subjek yang jamak ataupun plural. Tetapi memiliki arti yang sama, berarti itu. Sama seperti this dan this, that dan those itu digunakan apabila objek yang dibicarakan jaraknya jauh dari pembicara. Selanjutnya, his wallet is lost. Dompetnya dia laki-laki telah hilang. Ingat, his di sini adalah possessive adjective untuk he, ataupun dia laki-laki. Jadi dompetnya si dia laki-laki ini itu telah hilang. Nah, kata his ini itu menyatakan possessive adjective kepunyaan. Kepunyaannya, tetapi karena berfungsi sebagai adjektif, maka di sini harus diikuti oleh kata benda. Selanjutnya adalah penggunaan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Nah, sama dengan possessive adjective, possessive pronoun juga dia menunjukkan kepunyaan. Bedanya adalah untuk possessive pronoun tidak diikuti oleh kata benda. Contohnya adalah, that is not my book, it is hers. Nah, itu bukan buku saya, itu punyanya dia. Maka di sini tidak usah diikuti oleh kata benda. Contoh yang kedua adalah, I don't carry my book. May I borrow yours? Saya tidak membawa buku, bolehkah saya meminjam punyamu? Nah, punyamu di sini itu berarti buku kan? Kalau kita sudah tahu kalau yours di sini punyanya itu mengartikan buku, maka di sini di yours ini kita tidak usah mengikutkan kata benda.
Berarti yang kita pakai adalah possessive pronoun. Selanjutnya penggunaan pronoun yang kelima adalah sebagai reflexive pronoun. Ingat, reflexive pronoun itu digunakan untuk kegiatan yang dilakukan tetapi mengenai pelaku sendiri atau kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku. Gimana sih contohnya? Pertama adalah she hurts herself. Dia melukai dirinya sendiri. Berarti dia melakukan perbuatan yang mengenai dirinya sendiri. Dia perempuan melukai dirinya sendiri. Jadi ini yang namanya reflexive pronoun atau menyatakan tentang kegiatan yang dilakukan subjek, tetapi mengenai pelakunya sendiri atau mengenai dirinya sendiri. Jadi di sini dia pakai herself. Kemudian contoh yang kedua adalah my father makes dessert himself. Ayah saya itu membuat dessert atau makanan penutup itu sendiri. Maksudnya dengan dirinya sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Jadi di sini pakai himself karena dia melakukannya sendiri, kegiatannya sendiri yang mengenai dirinya sendiri. Nah, itulah penggunaan dari pronoun. Jadi ada 5 jenis pronoun yang kalian harus tahu dan hafalkan tadi dari tabel-tabel ini. Gampang kok dihafalinnya. Kalau kalian sudah hafal, akan lebih mudah buat kalian untuk memahami kalimat-kalimat yang akan kalian temukan nantinya. Sekian dulu materi mengenai penggunaan pronoun. Nanti kita akan jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, dan kemudian kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung masuk ke kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Thank you, bye-bye. I'm so happy.